Saudara, kalau sudah bicara masalah uang, sungguh kerap kali sensitif. Bahkan tanpa disangka-sangka, orang bisa nekat melakukan tindakan sadis. Kali ini, siapa yang menyangka nyawa 3 orang dalam satu keluarga melayang? Gara-garanya karena ada pelaku yang kesal pada korban yang menolak meminjamkan uangnya. Pada Kamis 5 Desember 2024, warga desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kediri, Jawa Timur, digegerkan dengan tewasnya 3 orang dalam satu keluarga. Mereka adalah pasangan suami istri yang berprofesi sebagai guru dan anaknya. Ketiga korban ini ditemukan di 3 lokasi dalam rumah, yakni di bagian dapur, di ruang tengah, serta kamar tengah. Selain 3 orang yang tewas, 1 orang ditemukan dalam kondisi selamat namun penuh luka dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Mereka diduga menjadi korban pembunuhan dan perampokan. Pasalnya mobil dan barang berharga milik korban hilang. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap kasus ini. Melakukan olah TKP dan cek TKP, kejadian meninggalnya satu keluarga yang menurut dari keterangan beberapa saksi dan hasil olah TKP ini merupakan kejadian 365 yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Tadi juga saya sempat ke Rumah Sakit Bayangkara untuk melihat kondisi salah satu korban yang masih selamat dan alhamdulillah korban saat ini kondisinya stabil, namun demikian masih memerlukan observasi. Dari hasil olah TKP ada mobil yang hilang. Saudara, pembunuhan ini atau terungkapnya kasus ini berasal dari rekan korban yang kala itu mendatangi tempat kejadian perkara atau lokasi yang menjadi rumah korban. Awalnya korban izin tidak masuk bekerja selama 1 hari karena akan menghadiri sebuah acara. Namun ada rekan korban yang juga menghadiri acara tersebut namun tak melihat keberadaan korban. Esok harinya rekan korban yang khawatir dengan kondisi korban mulai menghubungi korban. Namun tak ada respons yang didapat. Mereka akhirnya memutuskan untuk mendatangi rumah korban. Dan sesampainya di sana, mereka kaget karena korban ini sudah ditemukan dalam kondisi tewas di dalam rumahnya. Hari Rabu izin ada acara ke BKD, namun temannya yang ikutan sama acara itu kok nggak ada. Yang bersangkutan nggak ada di sana, terus menelpon ke SD saya. Katanya, Pak Agus di mana kok nggak kesini. Jawaban teman ini nanti saya hubungi. Sampai besoknya hari Kamis itu teman-teman SD semua menelpon itu nggak diangkat. Setelah itu saya dan rekan-rekan guru punya inisiatif ke sana, ke rumahnya, ada apa. Sebenarnya istrinya yang mengajar di Tulungagung itu pihaknya SD juga nelpon kok, jadi nggak masuk. Ketiga korban pembunuhan ini dimakamkan di TPU Desa Pandantoyo. Sebelum dimakamkan atau sebelum pemakaman ini dilakukan proses doa dan kebaktian. Ketiga korban dimakamkan dalam satu liang lahat. Tangis kesedihan warga serta kerabat pecah saat prosesi pemakaman berlangsung. Mereka tak menyangka pasangan suami istri yang berprofesi sebagai guru tersebut tewas dibunuh. Di mata kerabat dan keluarga, korban memiliki kepribadian yang baik dan berdedikasi. Bahkan korban rela menempuh jarak 50 km demi mengajar di sekolah. Tidak ketemu. Belum ketemu. Nanti chat, telepon hari Minggu. Oh. Artinya baik sama keluarga, sama lingkungan juga baik, sama saya juga akrab. Ibadahnya juga tekun. Saudara, dalam kasus ini polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi dan mencari tahu siapa orang yang bertemu terakhir kalinya dengan korban. Hasilnya, polisi telah mengantongi identitas pelaku pembunuhan 3 orang dalam satu keluarga ini. Polisi pun langsung memburu jejak keberadaan pelaku.
Dan tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menangkap pelaku pembunuhan 3 orang dalam satu keluarga ini, saudara. Yusa, yang merupakan adik kandung dari salah satu korban, akhirnya ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di rumahnya yang ada di Lamongan, Jawa Timur. Tega sekali adik membunuh kakak kandungnya. Ironisnya, saudara, pelaku ini juga telah merencanakan pembunuhan ini. Pertanyaan besarnya, mengapa pelaku yang merupakan adik kandung korban ini tega membunuh korban? Usut punya usut, saudara. Aksi keji pelaku dilatar belakangi oleh motif sakit hati. Pelaku kesal lantaran tidak dipinjami uang oleh sang kakak. Sebelum membunuh beberapa hari sebelumnya, pelaku sempat datang ke rumah korban untuk meminjam uang. Namun saat itu korban menolak untuk meminjamkan uang. Karena sebelumnya pelaku sempat meminjam uang namun belum dikembalikan. Pelaku yang sakit hati ini kemudian datang lagi ke rumah korban dengan rencana melakukan pembunuhan. Korban kemudian mengendap-endap masuk ke dalam rumah korban. Pelaku dan salah satu korban ini sempat terlibat cekcok. Pelaku kemudian menganiaya korban hingga tewas. Rupanya cekcok dan penganiayaan ini diketahui oleh korban lainnya. Namun pelaku langsung membunuh korban tersebut. Tersangka adalah adik kandung dari korbannya sendiri, atas nama Yusak, dia residivis, mantan pelaku jambret. Motifnya adalah karena diduga tersangka sakit hati dengan korban karena berusaha meminjam uang dan meminta bantuan uang kepada korban, namun korban tidak bisa membantu. Lalu kemudian sakit hati dan melakukan tindakan pembunuhan tersebut. Motif serupa juga melatar belakangi aksi penculikan yang dilakukan terhadap seorang gadis kecil di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan pada Oktober lalu. Pelaku merupakan kenalan orang tua korban. Korban sempat dibawa berkeliling semalaman dengan motor hingga akhirnya mengundang perhatian publik saat ia disekap pelaku di sebuah pos polisi. Inilah, saudara, situasi detik-detik saat seorang bocah disekap seorang pria bersenjata tajam di dekat pos polisi Pejaten Village, Jakarta Selatan. Korban pun ketakutan, terlebih pelaku membawa senjata tajam. Peristiwa ini mengundang perhatian petugas dan pengendara sepeda motor. Warga pun memenuhi lokasi penyekapan. Sampai-sampai pelaku merasa tidak aman dan membawa korban masuk ke dalam mobil sambil menodongkan senjata ke leher korban. Beberapa aparat sempat mencoba untuk berkomunikasi dengan pelaku, namun pelaku IJ akhirnya berhasil ditangkap oleh petugas. Akibat kejadian ini, korban mengalami syok dan terus menangis. Bahkan ia harus ditenangkan oleh petugas. Korban kemudian dibawa ke rumah aman untuk mendapatkan pendampingan. Penyekapan ini, saudara, bermula saat pelaku datang ke rumah orang tua korban untuk meminjam uang, namun ditolak oleh orang tua korban. Orang tua korban yang tak menaruh rasa curiga terhadap pelaku kemudian meninggalkan korban dan pelaku. Pelaku kemudian merencanakan penculikan dan penyekapan dengan membawa kabur korban menggunakan sepeda motor milik tetangganya. Warga kemudian bilang ke orang tua korban, dan upaya mencari korban saat itu tak membuahkan hasil. Keesokan harinya, saudara, orang tua korban mendapatkan informasi bahwa sang buah hati menjadi korban penyekapan di Pospol Pejaten. Dan saat itu, niat pelaku membawa korban adalah untuk meminta uang tebusan sebesar 4 juta rupiah kepada orang tua korban. Pelaku ternyata saat itu dalam pengaruh narkoba. Untuk sebagai barter, karena dia meminjamkan uang tidak diberikan oleh ibu korban, supaya dia mau transaksi supaya dia ada pertukaran. Selama dalam di bawah dekapan daripada IJ, korban 5 tahun ini, ZPKU mengalami penyiksaan, kekerasan fisik, dan yang lebih parah adalah dicabuli. Dan ternyata, saudara, pelaku ini adalah seorang residivis di sejumlah negara. Polisi menyebut IJ pernah ditahan atas kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Malaysia. Pelaku juga pernah ditahan di Tiongkok.
namun dengan kasus yang berbeda. Selain itu, ia juga pernah ditahan di Lapas Cipinang. Saudara, dua kasus tadi menjadi contoh betapa sadisnya saat berurusan dengan uang. Tentu kita pasti dilema jika ada rekan, kerabat, atau keluarga yang meminjam uang, antara meminjamkan atau tidak saat itu. Bijak dalam mengelola keuangan harus dilakukan. Dan jangan sampai kita tidak bijak dalam mengelola keuangan yang bisa membuat kita jadi berutang, dan berutang. Karena gara-gara utang, apapun bisa terjadi.